Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Mandat Yesus yang harus kita jalankan. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala perkara yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selama masa pandemi, umat dimanjakan dengan tayangan keagamaan dalam aneka bentuk. Misalnya, misa online, khotbah online, pendalaman iman atau pengetahuan agama. Secara pengetahuan dan pemahaman, hidup iman umat sangatlah disegarkan. Tetapi karena pembatasan sosial, maka kekayaan spiritualitas tersebut tidak sempat diwujudkan dalam tindakan keseharian gereja. Meski demikian, aksi kasih dan pewartaan akan kerajaan Allah tidak menjadi kendor. Banyak orang yang tergerak berpartisipasi dalam macam aneka aksi sosial yang digalang melalui media sosial, yang membuktikan bahwa kesaksian, pelayanan, dan solidaritas kemanusiaan tetaplah tumbuh. Entah apa motivasinya, yang pasti sebagai orang beriman, amal kasih kita itu adalah wujud kesetiaan akan panggilan dan perutusan Kristus kepada umatnya untuk saling mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi dahulu, mengasihi kita. Sebagaimana ditegaskan di dalam Injil Yohanes, yaitu karya dan hidup Yesus adalah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya untuk dijalankan. Pekerjaan Yesus bukan sekedar kegiatan kebaikan dan juga bukan aktivitas yang menghebohkan. Pekerjaan yang dilakukan Yesus tidak lain adalah melakukan kehendak Allah, sehingga tidak membutuhkan pengakuan manusia. Apa yang dilakukan Yesus merupakan wujud kesetiaan dan kesatuan dengan Allah Bapanya. Kehadiran gereja dalam bentuk apapun, termasuk karya sosial, bukan sekedar kegiatan kemanusiaan, tetapi gereja mewujudkan mandat Yesus sendiri, bahwa apa yang dilakukan merupakan wujud kesatuan dengannya di dalam hidup, di dalam karya dan perutusan. Sehingga aktivitas gereja dan umat Allah menjadi jalan kesaksian
bagi umat Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, gerakkanlah kami untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam aktivitas dan kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di bumi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.